Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam seri Berita Kebenaran. Dan saat ini kita akan sama-sama menikmati satu berita, yaitu pemisahan salib. Baik saudara-saudari, sebelum kita bersama-sama menikmatinya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh memuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Engkau telah memanggil kami, menyelamatkan kami, menebus kami, dan terus mengubahkan kami, dan terus membawa kami ke dalam seluruh kegenapan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami menyerahkan pembelajaran kami saat ini. Mari Tuhan, Engkau sebagai roh hikmah dan wahyu yang terus menyingkapkan selubung kami, menerangi dan menyoroti setiap kami, sehingga kami dapat sekali lagi melihat bagaimana pemisahan salib ini bekerja di dalam kehidupan kami, bagi seluruh kegenapan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar kami terus Engkau bawa menjadi orang-orang yang terus hidup di bawah pemisahan salib ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Di dalam berita ini, kita berikan satu judul, yaitu pemisahan salib. Kita akan membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Amin. Kerajaan dunia ini bukanlah kerajaan Allah. Allah mempunyai satu kehendak terhadap sistem dunia, yaitu alam semesta ciptaannya, yang seharusnya dikepalai oleh Kristus, Putra Allah. Tetapi iblis yang bekerja melalui tubuh daging manusia telah mendirikan satu sistem tandingan yang dalam Alkitab dikenal sebagai dunia ini. Kita tercakup dalam sistem ini, dan sistem ini dikuasai oleh iblis. Itulah sebabnya iblis telah menjadi penguasa dunia ini di dalam Yohanes 12 ayat 31. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita mengetahui sekarang ini bahwa ada dua ciptaan, yaitu ciptaan yang pertama telah menjadi ciptaan usang di dalam tangan iblis. Karena itu, perhatian utama Allah tidak lagi tertuju kepada ciptaan yang pertama, melainkan tertuju kepada ciptaan yang kedua. Allah mendatangkan ciptaan baru, kerajaan baru, dan dunia baru. Tidak ada sesuatu pun dari ciptaan usang, kerajaan usang, dan dunia usang yang dapat dibawa masuk ke dalam ciptaan yang baru ini. Persoalannya sekarang ialah, di antara dua kerajaan yang bertentangan ini, kita termasuk yang mana? Tentu saja Rasul Paulus tidak membiarkan kita ragu-ragu dalam hal menentukan kita milik dunia yang mana. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa Allah melalui penebusannya telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Kolose 1 ayat 12 sampai 13. Sebab itu saudara-saudari, kewargaan kita ada di sana. Namun untuk membawa kita ke dalam kerajaannya yang baru, Allah harus melakukan sesuatu yang baru di dalam kita. Dia harus terlebih dahulu menjadikan kita ciptaan baru. Kalau tidak, kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan yang baru itu. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan darah dan daging tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Dan yang dapat binasa tidak akan mewarisi yang tidak dapat binasa. Yohanes 3 ayat 6, 1 Korintus 15 ayat 50. Meskipun kita dididik, digembleng, diperbaiki, namun daging tetaplah daging. Kita mungkin dapat serasi dengan kerajaan yang baru. Itu tergantung pada dalam ciptaan mana kita berada. Kita berada dalam ciptaan lama atau ciptaan baru. Kita dilahirkan dari daging atau dilahirkan dari roh. Jadi kelayakan kita memasuki wilayah yang baru mutlak tergantung pada asal kita. Permasalahannya bukanlah baik atau buruk, melainkan tubuh daging atau roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan daging tidak mungkin melahirkan yang lain. Yang dari ciptaan usang tidak mungkin masuk ke dalam yang baru. Saudara-saudari, jika kita benar-benar mengerti apa yang dituntut oleh Allah, yaitu sesuatu yang sama sekali baru bagi dirinya, maka kita akan dapat nampak dengan jelas bahwa kita tidak dapat mempersembahkan sesuatu dari ciptaan yang lama ke dalam yang baru. Allah ingin memiliki diri kita baginya, tetapi Ia tidak dapat membawa kita yang usang ke dalam tujuannya yang sebermula. Sebab itu saudara-saudari, terlebih dulu Allah menyingkirkan kita dengan salib Kristus. Kemudian melalui kebangkitan, Ia memberikan hayat yang baru kepada kita. Haleluya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebagai ciptaan baru dengan sifat dan kesanggupan baru, kini kita dapat masuk ke dalam kerajaan yang baru dan masuk ke dalam dunia yang baru. Saudara-saudari, salib adalah sarana yang dipakai Allah untuk mengakhiri perkara-perkara yang usang. Dengan salib, Allah menyingkirkan sama sekali manusia lama kita. Kebangkitan adalah sarana yang Allah pakai untuk memberi kita segala yang kita perlukan untuk hidup di dalam dunia yang baru itu. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Hal negatif yang terbesar di dalam alam semesta ini adalah salib. Karena melalui salib, Allah menyapu bersih segala yang bukan dari dirinya. Hal positif terbesar di alam semesta ini adalah kebangkitan. Karena melalui kebangkitan, Allah membawa masuk segala yang dikehendakinya ke dalam alam yang baru. Jadi saudara-saudari, kebangkitan selalu berdiri tegak sebagai pintu gerbang ciptaan baru. Sungguh bahagia bila kita nampak salib telah mengakhiri semua yang berasal dari lingkungan kita yang lama. Dan bahwa kebangkitan telah membawa masuk semua yang dari lingkungan yang baru. Segala yang dimulai sebelum kebangkitan harus disapu bersih. Kebangkitan adalah titik awal baru dari Allah.
Jadi kini ada dua dunia di hadapan kita, yaitu yang lama dan yang baru. Dalam dunia yang lama, iblis memiliki kekuasaan yang mutlak. Mungkin Anda adalah seorang manusia yang baik dalam ciptaan lama. Namun asal Anda termasuk yang lama. Anda berada di bawah hukuman mati. Karena tidak ada sesuatu pun dari yang lama dapat dibawa masuk ke dalam yang baru. Salib adalah pernyataan Allah bahwa semua yang berasal dari ciptaan lama harus mati. Tidak ada sesuatu pun dari Adam yang pertama dapat melewati salib. Semuanya harus diakhiri di salib. Semakin cepat kita dapat melihat hal ini, maka akan semakin baik. Karena dengan salib, Allah telah membukakan satu jalan bagi kita untuk melepaskan diri dari ciptaan lama. Allah mencakupkan segala yang milik Adam ke dalam diri putranya dan menyalibkannya. Maka di dalamnya semua yang milik Adam telah disingkirkan. Kemudian Allah memproklamirkan kepada alam semesta, melalui salib, aku telah menyingkirkan semua yang bukan berasal dariku. Barang siapa milik ciptaan lama telah tercakup di dalamnya, telah disalibkan bersama Kristus. Tidak ada seorang pun dari kita yang dapat melepaskan diri dari nasib ini. Hal ini mengantar kita kepada masalah pembaptisan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Kini kita harus bertanya kepada diri sendiri, apa arti kalimat itu? Dalam Alkitab, baptisan berhubungan dengan keselamatan. Siapa yang percaya dan dibaptis pasti diselamatkan. Itu terjemahan langsung dari Markus pasal 16 ayat 16. Meskipun kita tidak dapat berbicara berdasarkan Alkitab tentang kelahiran kembali melalui baptisan, tetapi kita dapat berbicara tentang keselamatan melalui baptisan. Apakah artinya keselamatan? Keselamatan tidak ada hubungannya dengan dosa-dosa atau kuasa dosa. Keselamatan berhubungan dengan sistem dunia. Kita terlibat di dalam sistem dunia iblis. Jadi, diselamatkan berarti dikeluarkan dari sistem dunia iblis dan masuk ke dalam sistem dunia Allah. Terhadap salib, Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus berkata, "Dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Galatia 6 ayat 14. Itulah yang dijelaskan lebih lanjut oleh Petrus ketika ia menulis tentang 8 jiwa yang diselamatkan melalui air di dalam 1 Petrus 3 ayat 20. Dengan memasuki bahtera, Nuh dan orang yang bersamanya melangkah demi iman keluar dari dunia usang yang bobrok dan masuk ke dalam dunia yang baru. Yang ditekankan di sini bukanlah mereka secara pribadi tidak binasa, melainkan mereka keluar dari sistem dunia yang bobrok itu. Inilah keselamatan. Kemudian Petrus meneruskan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Dengan kata lain, oleh aspek salib yang dilambangkan dengan baptisan, Anda diselamatkan dari dunia jahat yang sekarang ini. Dan melalui baptisan dalam air, Anda menegaskan hal itu. Aspek pertama dari baptisan ialah ke dalam kematiannya. Ini mengakhiri satu ciptaan lama. Dan aspek kedua adalah dari baptisan, ialah ke dalam Kristus Yesus. Inilah yang membuat kita masuk ke dalam ciptaan yang baru.
Ketika Anda masuk ke dalam air, dunia Anda juga ikut bersama Anda masuk ke dalam air. Ketika Anda bangun di dalam Kristus, dunia Anda telah tenggelam seluruhnya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Demikianlah kata Rasul Paulus dan Silas kepada kepala penjara di Filipi. Mereka bahkan memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kisah Rasul 16 ayat 31 sampai 34. Dengan berbuat demikian, ia dan orang yang bersamanya bersaksi di hadapan Allah, yaitu di hadapan umatnya dan di hadapan kuasa alam rohani, bahwa mereka benar-benar beroleh selamat dari dunia yang di bawah penghukuman. Hasilnya mereka sangat bersukacita karena telah percaya kepada Allah. Baptisan jauh lebih besar karena bersangkut paut dengan kematian dan kebangkitan Tuhan kita dan berhubungan dengan dua dunia. Siapa saja yang pernah melihat orang berpaling kepada Kristus di suatu negara kafir, pasti mengetahui betapa hebat keadaan yang timbul akibat baptisan. Saudara-saudari, berikutnya kita akan masuk ke dalam yang poin kedua. Penguburan berarti pengakhiran. Petrus melanjutkan penjelasannya tentang baptisan. Untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 21. Kita tidak dapat menjawab bila belum dijelaskan. Kalau Allah tidak berfirman, kita tidak perlu menjawab. Namun Allah telah berfirman. Allah telah berfirman kepada kita melalui salib. Oleh salib, Allah telah mengatakan penghakimannya atas diri kita, atas dunia, dan atas ciptaan lama, dan atas kerajaan usang. Salib bukan hanya milik Kristus pribadi. Salib perorangan. Salib adalah salib yang al-muhid, salib yang korporat, salib yang mencakup Anda dan saya. Allah telah menaruh diri kita ke dalam putranya dan menyalibkan kita di dalamnya. Dalam Adam yang akhir, Allah telah menghapuskan semua yang berasal dari Adam yang pertama. Lalu apa jawaban saya terhadap ketetapan Allah atas ciptaan lama? Saya menjawabnya dengan minta dibaptis. Mengapa? Karena di dalam Roma pasal 6 ayat 4, Paulus menjelaskan bahwa baptisan berarti penguburan. Sebab itu kita dikuburkan bersama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian. Baptisan tentu saja dihubungkan dengan kematian dan kebangkitan. Walaupun di dalam baptisan itu sendiri tidak ada kematian atau kebangkitan, melainkan penguburan. Tetapi siapa yang patut dikuburkan? Yang patut dikuburkan adalah jelas, yaitu orang yang sudah mati. Maka jika saya minta dibaptis, saya menyatakan bahwa saya sudah mati dan hanya patut dikubur. Celakanya beberapa orang diajar untuk menganggap penguburan sebagai cara untuk mati. Mereka mencoba mati dengan menguburkan diri mereka. Saudara-saudari, izinkan saya menegaskan, selain mata kita dicelikkan oleh Allah, sehingga kita nampak bahwa kita telah mati di dalam Kristus dan telah dikubur bersama Dia, kita tidak berhak dibaptis. Alasan kita melangkah masuk ke dalam air adalah karena kita telah mengakui bahwa dalam pandangan Allah kita telah mati. Untuk hal inilah kita bersaksi. Pertanyaan Allah jelas dan sederhana. Kristus telah mati dan aku telah mencakupkan dirimu di sana.
Sekarang apa lagi yang akan kau katakan? Apakah jawaban saya? Saya akan berkata, Tuhan, saya percaya Engkau telah melakukan penyalipan itu. Saya mengiyakan kematian dan penguburan yang Engkau laksanakan atas diri saya. Dia telah membawa diriku ke dalam kematian dan kubur. Dengan minta dibaptis, berarti saya mengakui fakta itu di depan umum. Pernah ada seorang wanita ditinggal mati suaminya. Karena begitu sedih akibat kehilangan suaminya itu, ia menjadi sakit ingatan dan menolak penguburan suaminya. Hari demi hari sampai 2 minggu lamanya, jenazah suaminya tetap di rumahnya. Ia berkata, ia tidak mati. Setiap hari aku bercakap-cakap dengannya. Wanita yang kasihan ini tidak rela kalau jenazah suaminya dikuburkan. Karena ia tidak percaya kalau suaminya sudah mati. Kapan kita rela menguburkan orang yang kita kasihi? Kita akan rela menguburkan orang yang kita kasihi hanya kalau kita yakin benar bahwa ia sudah meninggal. Semasih ada sedikit saja harapan untuk hidup, kita tidak akan menguburnya. Jadi kapan saya minta dibaptis? Bila saya nampak bahwa jalan Allah sempurna dan saya layak mati, dan bila saya benar-benar percaya bahwa Allah telah menyalibkan saya. Begitu saya benar-benar yakin bahwa di hadapan Allah saya sudah mati, saya minta dibaptis. Saya berkata, puji Tuhan, saya sudah mati. Tuhan, Engkau telah menamatkan saya. Kini kuburkanlah saya. Di China ada 2 jenis badan PPPK ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu palang merah dan palang biru. Palang merah mengurusi orang-orang yang terluka dalam peperangan, tetapi masih hidup, merawat dan mengobati mereka. Palang biru mengurusi orang-orang yang sudah mati karena kelaparan, banjir, atau peperangan, mengurus pemakaman mereka. Saudara-saudari, dalam menanggulangi kita dalam salib Kristus, Allah jauh lebih dahsyat daripada palang merah. Dia tidak pernah memperbaiki ciptaan lama. Malahan orang-orang yang masih hidup dihukum mati di salib dan dikubur, agar mereka dapat dibangkitkan dalam hidup yang baru. Allah telah melaksanakan pekerjaan penyalipan, sehingga kini kita terhitung di antara orang-orang yang mati. Tetapi kita harus menerimanya dan taat kepada pekerjaan palang biru dengan penguburan, membuktikan fakta kematian. Hari ini ada satu dunia lama dan ada satu dunia yang baru. Di antara keduanya terdapat sebuah kubur. Allah telah menyalibkan aku, tetapi aku harus bersedia dikubur. Baptisanku menegaskan penetapan Allah yang disampaikan kepadaku dalam salib putranya. Penetapan itu menyatakan bahwa saya telah terputus dari dunia usang dan kini menjadi milik dunia baru. Jadi, baptisan bukanlah perkara kecil. Bagi saya, baptisan adalah kesadaran yang pasti yang mengakhiri cara hidup yang lama. Inilah arti dari Roma 6 ayat 2. Kita telah mati bagi dosa. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Maksud Paulus, jika kalian masih tetap hidup dalam dunia yang lama, mengapa kalian dibaptis? Kalian tidak perlu dibaptis jika kalian masih ingin hidup dalam dunia yang lama. Begitu kita nampak hal itu, kita pasti menyetujui penguburan ciptaan lama dan kemudian menyediakan satu dasar bagi ciptaan baru. Roma 6 ayat 5 tetap ditujukan kepada orang yang sudah dibaptis. Tetapi di ayat yang ketiga, Paulus berkata bahwa kita bersatu dengan Dia dalam kematiannya. Melalui baptisan kita mengakui dalam perlambangan
bahwa Allah telah menggenapkan satu kesatuan yang intim antara diri kita dengan Kristus dalam hal kematian dan kebangkitan. Suatu hari saya mencoba menjelaskan keintiman kesatuan tersebut kepada seorang saudara. Waktu itu kami sedang minum teh bersama. Saya mengambil sesendok gula dan mengaduknya di dalam air teh. Beberapa menit kemudian saya bertanya, "Dapatkah Anda menjelaskan kepada saya di manakah gulanya sekarang dan di manakah tehnya?" Dia menjawab, "Tidak, Anda telah menyatukan keduanya dan yang satu telah lenyap di antara yang lain. Keduanya tidak dapat dipisahkan." Saudara-saudari, ini adalah satu contoh yang sederhana, tetapi cukup untuk membantu kita nampak keintiman dan kesempurnaan kesatuan kita dengan Kristus di dalam kematian. Allah lah yang telah menaruh kita di sana, dan tindakan Allah tidak dapat diputar balikkan. Sebenarnya apa yang tersirat dalam kesatuan ini? Makna sejati di balik baptisan adalah melalui salib kita dibaptis ke dalam kematian Kristus yang bersejarah, sehingga kematiannya menjadi kematian kita. Kematian kita dan kematian Kristus menjadi begitu serupa sehingga tidak mungkin dipisahkan. Baptisan yang bersejarah itulah kesatuan dengannya yang Allah genapkan dan yang kita akui ketika kita melangkah masuk ke dalam air baptisan. Kesaksian umum kita dalam baptisan kita hari ini adalah pernyataan kita bahwa kematian Kristus 2000 tahun yang lalu adalah kematian yang al-muhid dan berkekuatan cukup kuat dan cukup al-muhid untuk menyingkirkan dan yang mengakhiri segala sesuatu di dalam kita yang bukan berasal dari Allah. Haleluya. Bangkit dan masuk ke dalam hayat baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan Dia dalam apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5. Dalam kebangkitan muncul pernyataan yang berbeda karena sesuatu yang baru telah masuk. Melalui baptisan, aku masuk ke dalam kematiannya, tetapi aku tidak masuk dengan cara yang sama ke dalam kebangkitannya. Puji Tuhan. Kebangkitannya lah yang masuk ke dalamku, membagikan hayat yang baru kepadaku. Dalam kematian Tuhan, yang ditekankan ialah aku di dalam Kristus. Dalam kebangkitan, meskipun aku tetap di dalamnya, tetapi yang ditekankan di sini ialah Kristus di dalamku. Bagaimana Kristus dapat menyalurkan hayat kebangkitannya kepadaku? Bagaimana aku dapat menerima hayat baru tersebut? Paulus memberikan satu gambaran yang sangat baik dengan perkataan ini. Bersatu dengan Dia. Ya, kata bersatu dalam bahasa Yunani mengandung arti okulasi. Ini memberikan gambaran yang sangat indah tentang hayat Kristus yang dibagikan kepada kita melalui kebangkitan. Di Fukien, saya pernah mengunjungi seorang yang memiliki kebun kelengkeng. Ia memiliki tanah seluas 3 atau 4 hektar yang ditanami kira-kira 300 batang pohon kelengkeng. Saya bertanya, pohon-pohon itu hasil okulasi atau ditanam dari bibit aslinya? Jawabnya, Anda kira saya mau memboroskan tanahku dengan menanam pohon yang tidak diokulasikan? Apa yang dapat saya harapkan dari pohon yang ditanam dari bibit aslinya? Lalu saya meminta dia menjelaskan proses pengokulasian. Dan dengan senang hati ia memenuhinya. Bila sebatang pohon lengkeng sudah mencapai ketinggian tertentu, maka akan kupotong ujung batangnya. Kemudian aku mengokulasikan batang pohon yang baik di atasnya.
Sambil menunjuk kepada sebatang pohon, ia berkata, "Anda lihat pohon itu? Saya menyebutnya itu adalah pohon induk. Karena semua okulasi untuk pohon lain berasal dari pohon itu. Kalau pohon lain dibiarkan bertumbuh menurut aslinya, buahnya hanya sebesar buah ceri. Kulit dan bijinya tebal. Pohon induk itu buahnya sebesar buah rambutan. Kulitnya tipis, bijinya kecil, dan rasanya manis. Semua pohon yang diokulasi dengan carang dari pohon induk itu pasti menghasilkan buah yang begitu juga." Lalu saya bertanya lagi, "Bagaimana prosesnya bisa terjadi?" Maka dia menjawab, "Sederhana sekali. Aku hanya mengambil sebuah carang dari pohon induk itu dan mengokulasikan ke pohon yang dikehendaki. Aku melukai dengan membuat satu lubang kecil, melubangi pohon yang jelek hasilnya itu, lalu menyisipkan tunas pohon yang baik ke bagian yang terluka itu. Kemudian keduanya kuikat menjadi satu dan membiarkannya bertumbuh." "Tetapi bagaimana pohon itu bisa bertumbuh?" tanya saya. Dia segera menjawab, "Aku tidak tahu, tetapi pohon itu nyatanya bertumbuh." Dia juga menunjukkan kepada saya sebatang pohon. Salah satu rantingnya menghasilkan buah yang jelek, yaitu ranting itu tumbuh dari batang di bawah batas cabang yang diokulasikan. Dan pada ranting yang lain tumbuh banyak buah yang baik. Ranting ini tumbuh dari batang di atas batas cabang yang diokulasikan. Dia berkata, "Aku sengaja membiarkan pohon yang lama dengan buahnya yang tidak baik untuk memperlihatkan perbedaannya. Dari pohon ini Anda akan mengerti nilai okulasi. Sekarang tentunya Anda dapat memahami mengapa aku hanya menanam pohon yang telah diokulasikan." Saudara-saudari, bagaimana sebatang pohon bisa menghasilkan buah yang lain jenisnya? Bagaimana sebatang pohon yang jelek bisa menghasilkan buah yang baik? Hanya melalui diokulasi, yaitu memasukkan hayat pohon yang baik ke dalam pohon yang jelek. Kalau manusia dapat mengokulasikan sebatang ranting pohon yang satu ke pohon yang lain, tidak dapatkah Allah mengokulasikan hayat putranya ke dalam manusia? Suatu hari seorang wanita terbakar lengannya. Ia segera dibawa ke rumah sakit. Untuk mencegah pengerutan yang besar karena luka bakar, perlu ditambalkan selembar kulit baru pada daerah yang luka. Sayang, usaha pemindahan kulit yang diambil dari kulit wanita itu sendiri tidak berhasil karena usianya yang lanjut dan gizi yang buruk. Ada seorang juru rawat warga asing menawarkan kulitnya. Operasi dilaksanakan dan berhasil. Kulit yang baru melekat baik dengan kulit yang lama. Beberapa hari kemudian luka bakar itu pun sembuh. Wanita itu keluar dari rumah sakit dengan tangan yang sembuh seperti sedia kala. Tetapi sekarang pada lengannya terlihat selembar kulit putih di antara kulitnya yang kuning. Hal itu menceritakan kejadian masa lalunya. Mungkin Anda bertanya, bagaimana kulit orang lain dapat bertumbuh pada lengan wanita itu? Saya tidak tahu bagaimana kulit itu bertumbuh, tetapi saya tahu kulit itu benar-benar telah bertumbuh. Kalau ahli bedah di dunia ini dapat mengambil selembar kulit dari tubuh seseorang dan memindahkannya pada tubuh orang lain, tidak dapatkah ahli bedah ilahi, yaitu Allah itu, menanamkan hayat putranya ke dalam kita? Saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yohanes 3 ayat 6.
Kita tidak dapat menceritakan bagaimana Allah melakukan pekerjaannya di dalam kita. Tetapi hal itu telah terjadi. Kita tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak perlu melakukan apa-apa untuk mewujudkannya. Karena melalui kebangkitan Allah sudah melakukannya. Allah telah melakukan segalanya. Hanya ada satu hayat yang baik dalam dunia ini. Dan hayat itu telah diokulasikan ke dalam jutaan hayat yang lain. Kita menyebutnya kelahiran baru. Kelahiran baru atau kelahiran kembali adalah penerimaan suatu hayat yang tidak kumiliki sebelumnya. Bukan berarti hayat alamiahku berubah sama sekali, melainkan hayat yang lain itu, yaitu hayat yang sama sekali baru itu, adalah hayat ilahi itu, sekarang telah menjadi hayatku. Oh saudara-saudari, Allah telah menyingkirkan ciptaan lama melalui salib putranya dan mendatangkan satu ciptaan baru dalam Kristus melalui kebangkitannya. Dia telah menutup pintu kepada kerajaan kegelapan yang lama dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang kekasih. Oh, kemuliaanku ada di dalam fakta bahwa semuanya itu telah digenapkan. Melalui salib Tuhan kita Yesus Kristus, dunia yang lama telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia 6 ayat 14. Baptisanku adalah kesaksianku di muka umum atas fakta ini. Sebagaimana dengan mulut aku bersaksi sehingga aku beroleh selamat. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya terang ilahi sudah menyoroti kita saat ini. Sehingga kita melihat pemisahan salib ini membawa kita, ciptaan lama ini, dimatikan dan dikuburkan. Dan membawa hayat Allah, hayat yang baru itu masuk ke dalam kita. Mulia bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan bertemu kembali di dalam sesi yang selanjutnya. Amin. Puji Tuhan.